Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alvan selaku dosen mata kuliah Al-Islam Kemahdiaan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kami bahas ialah masalah harta dan jabatan dalam Islam. Nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Melinda Distinur Aulia, Irzatullah Saidina, Dewi Nirwana Ayu Kirani, dan Bria Dwi Lestari. Dan rangkaian acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sesi penyampaian materi, dan yang keempat sesi penutup. Untuk selanjutnya, sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi bacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuya zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Wa yauma nusayrul jibala wa tarol ardo barizatan wa misammahum falam nuqadir minhum ada wa uridu ala rabbika sofa lakoda jitumuna kama kolaknakum awala marratin balazam antum alam naj'alakum mau'ida wa wudi al-kitabu fatarol mujrimina musyfikina mimma fi wa kuluna ya walaitana malazal kitabi la yuqadiru tafiratan wala kabiratan ila aswa wajatu ma amilu hadiro wala yazimu rabbuka ada. Sadaqallahul azim. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian harta dan jabatan. Harta atau al-ma'al merupakan, menurut Wahabias Suhaili, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat memiliki manusia dengan sebuah upaya baik itu berupa zat maupun manfaat. Jabatan adalah sesuatu yang dipegang semua orang yang mempunyai tugas tertentu, kedudukan tertentu atau terhormat dalam setiap lembaganya atau institusi tertentu atau yang bisa orang sebut yang punya jabatan. Untuk berikutnya yaitu mengenai fungsi jabatan dan harta dalam Islam. Harta dan jabatan merupakan dua hal yang akrab dalam kehidupan sehari-hari, juga saling berhubungan satu sama lain. Harta dapat membuat orang mempunyai jabatan dan begitu pula sebaliknya. Fungsinya yaitu untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah, meningkatkan takwa, menyimbangkan dunia dan akhirat, meneruskan kehidupan dunia dan akhirat, mengantarkan seseorang kepada kemuliaan, tetapi dapat pula membuat seseorang menjadi hina tergantung bagaimana manusia itu memandang dan menyikapinya. Harta dan jabatan merupakan amanah dan karunia dari Allah. Untuk itu, kepada pemateri berikutnya, dipersilahkan. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia dari Allah. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menggambarkan tentang jabatan. Banyak yang menunjukkan kebaikan seperti ayat-ayat tentang Nabi Yusuf, maupun yang menunjukkan keburukan seperti ayat-ayat tentang Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. Dalam surat Al-Haqqah, Allah menyatakan bahwa pejabat yang tidak beriman itu di akhirat kelak akan mengatakan bahwa lepas sudah jabatannya yang sewaktu dimiliki di dunia. Disebut sebagai amanah dari Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah.
Next slide. Pandangan Islam terhadap harta dan jabatan. Yang pertama, manusia bukan pemilik mutlak terhadap harta. Maksudnya ialah pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di bumi ini adalah Allah. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai ketentuannya. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Yang kedua yaitu jabatan menurut bahasa, yang berarti sesuatu yang dipegang atau sesuatu tugas yang diemban oleh manusia. Semua manusia punya tugas tertentu, kedudukan tertentu dalam setiap lembaga disebut orang yang punya jabatan. Yang ketiga yaitu hakikat harta dan jabatan. Hakikat harta dan jabatan merupakan amanah dan karunia dari Allah. Disebut amanah karena harta dan jabatan didapat bukan semata-mata karena kehebatan manusia, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Harta dan jabatan merupakan karunia Allah yang sangat baik untuk manusia, tetapi jika tidak dapat dijaga dan dipelihara dengan baik, maka ia akan menjadi fitnah dan bencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu sebagaimana firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 28 dan surat Al-Taghabun ayat 15. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanya cobaan bagimu, di sisi Allah lah pahala yang besar. Harta dan jabatan yang halal serta digunakan dengan baik akan membawa manfaat dan barokah, sedangkan harta dan jabatan yang disalahgunakan atau diperoleh dengan cara yang tidak baik atau non halal akan menjadi fitnah dan musibah. Slide selanjutnya. Cara mencari harta yang baik. Harta sangat berguna untuk manusia, bukan hanya untuk kehidupannya di dunia, tetapi juga untuk kepentingan akhiratnya. Kepentingan di dunia seperti makan, minum, rumah, pakaian, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan kepentingan akhirat seperti berinfak, berzakat, berwakaf, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Aqsa ayat 77, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Menyikapi harta dan jabatan dalam Islam. Harta dan jabatan merupakan berarti dan tidak sombong. Tidak terlalu mencintai harta yang Allah berikan merupakan hutang. Pendayagunaan harta dan jabatan menurut Islam. Harta dan jabatan hendaklah didayagunakan di dalam apa itu dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah. Misalnya harta hendaklah digunakan sebagai untuk kesehatan, kehidupan duniawi juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Bagaimana firman Allah
Al-Hukum ayat 10, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kami. Lalu ia berkata, jawab aku, mengapa engkau tidak menunjukkan kematianku sampai yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk itu acara selanjutnya yaitu sesi penutup. Kesimpulan presentasi pada hari ini, harta dan jabatan merupakan hal yang menjadi prioritas manusia di dunia ini. Harta dan jabatan merupakan amanah dan karunia dari Allah. Disebut amanah karena harta dan jabatan didapatkan bukan semata-mata karena kehebatan manusia, tetapi berkah dan karunia Allah. Harta dan jabatan termasuk karunia Allah yang sangat baik untuk manusia, tetapi jika tidak dapat dijaga dan dipelihara dengan baik, maka ia akan menjadi fitnah dan bencana. Demikian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.